kalau misalnya sekarang murid akhlaknya kok kurang bagus, ya itu mungkin karena titik. Ya, mudah-mudahan anak-anak nggak paham. Saya kasih contoh simple ya, contoh sederhana. Dulu kalau ada murid nakal, ketahuan, terus diancam, ditakut-takutin, kamu nakal, awas, tak bilangin sama gurumu. Takut. Jangan bilangin ke Pak Guru, takut, aku kapok, gak nakal maneh. Ini aku pakai ini. Tapi bentar ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul jalal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sa'adatul fadil wa ashabal fadail, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang wajib kita takzimkan. Komite SMA Negeri 1 Pandaan yang alhamdulillah semuanya berkenan rawuh, yang sangat-sangat kita hormati. Saya dahulukan Ketua OSIS bersama seluruh pengurusnya yang kita cintai, yang kita banggakan. Adik-adik, seluruh siswa-siswi yang masih umek dewe-dewe, the headmaster of SMA Negeri 1 Pandaan, yang keren, yang ganteng, yang gentle, yang sangat kita hormati. Majelis Asatid,
adik-adik para siswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, para siswi yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lemu. Spesial Bapak dan Ibu guru yang mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi guru yang bisa digugu dan bisa ditiru, atau boleh juga diartikan guru itu kalau hari Minggu turu, soalnya sekolah libur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan adik-adik, mudah-mudahan guru-guru kita benar-benar menjadi guru yang bisa digugu dan bisa ditiru. Amin Allahumma. Karena ada guru itu yang wagu tur saru. Betapa guru adalah panutan bagi siswa-siswinya. Apa yang dilakukan oleh guru itu pasti akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Perilaku guru akan menetes kepada murid-muridnya. Kalau perilaku guru baik, insya Allah perilaku dari murid-muridnya juga baik. Tapi mohon maaf, kalau perilaku guru buruk, maka perilaku dari murid-muridnya juga buruk. Sehingga ada pepatah menyatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah kuno. Di era modern ini pepatahnya udah berubah sekarang. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Artinya Bapak dan Ibu guru bahwa mentarbiyah dan mentaklim, mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kayaknya anak-anak belum pada konsentrasi? Apa karena mulutnya tertutup masker itu ya? Jadi nggak kelihatan cantiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke. Guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Kunci sukses keberhasilan sebuah pendidikan itu adalah keteladanan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses mengislamkan dunia dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 23 tahun. Itu karena jurus utama dari Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh dan keteladanan prima yang sangat baik. Bukan hanya mauidhah hasanah, akan tetapi uswatun hasanah. Nah, di masyarakat kita itu memang lagi krisis keteladanan. Mohon maaf, lagi krisis uswatun hasanah. Terlalu banyak mauidhah hasanah, tapi sangat minim uswatun hasanah. Mungkin adik-adik tahu, di setiap event di masyarakat kita, acara apa saja itu biasanya dikasih mauidhah hasanah.
Coba acara-acara peringatan hari besar Islam selalu ada mauidhah hasanahnya. Mulai peringatan tahun baru Islam mauidhah hasanah, Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan ya mauidhah hasanah, nanti peringatan nuzulul Quran ya mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, kalau lagi musim haji ada pemberangkatan haji ya mauidhah hasanah, acara perkawinan mauidhah hasanah, istrinya hamil walimatul hamil ya mauidhah hasanah, punya anak tasmiyah walimatul tasmiyah ya mauidhah hasanah, nanti anak dikhitankan walimatul khitan ya mauidhah hasanah, anaknya dinikahkan ya mauidhah hasanah, yang dinikahkan hamil ya mauidhah, semua mauidhah hasanah. Dan alhamdulillah saya sudah hampir semua acara itu pernah diundang ngaji. Yang belum itu tinggal mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum pernah. Mauidhah hasanah terus-terusan, tapi maaf, uswatun hasanahnya yang jarang. Sehingga kunci utama suksesnya pendidikan itu adalah keteladanan, yang itu oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai trilogi prinsip pendidikan adalah ing ngarsa sung tulodo. Ayo nyaut, yang ikut nyaut saya doakan mudah-mudahan ujiannya nanti lulus semua, nilainya bagus semua. Yang nggak ikut nyaut awas, tak doakan lek ngesing sikile ketekuk. Trilogi prinsip pendidikan kita: satu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Mungkin anak-anak yang paling familiar yang terakhir, tutwuri handayani, sing ngentut mburi sing ngarep diarani. Keteladanan ini jadi sangat penting. Mohon maaf Bapak Ibu guru, siswa-siswi, murid-murid zaman dulu itu akhlaknya luar biasa mulia. Namanya adab, norma, etika betul-betul dikedepankan, betul-betul menjadi prioritas utama. Al-adab fauqal ilmi. Adab, etika, akhlak itu nilainya di atas ilmu. Murid-murid, siswa-siswi zaman dulu itu akhlaknya bagus-bagus, etikanya bagus-bagus. Kenapa? Ya karena mohon maaf, guru zaman dulu akhlaknya juga bagus-bagus. Karena guru zaman dulu akhlaknya bagus-bagus, maka murid-murid zaman dulu akhlaknya juga bagus-bagus. Lah kalau misalnya sekarang murid akhlaknya kok kurang bagus, ya itu mungkin karena titik. Ya mudah-mudahan anak-anak nggak paham. Saya kasih contoh simple ya, contoh sederhana. Dulu kalau ada murid nakal ketahuan, terus diancam, ditakut-takutin, kamu nakal, awas, tak bilangin sama gurumu. Takut, jangan bilangin ke Pak Guru, takut, kapok aku, kapok gak nakal maneh. Biyen ngono, ono murid nakal ketemon, terus diwedekno, diancam, ayo kon nakal kon yo, kon narek SMA 1 Pandaan, ayo tak kandakno gurumu. Nangis, ojo kandakno Pak Guru, ojo wedi aku, mau kapok aku wis gak nakal maneh, kapok. Karena memang gurunya baik.
Jadi kalau nakal diancam, ditakut-takutin, dibilangin ke gurunya, takut. Taruhlah misalnya ada murid nyolong jambu, ketahuan sama pemiliknya, diancam, ayo kamu nyolong jambu, tak bilangin ke gurumu, nangis, ojo kandakno kapok aku, ampun kapok aku kapok. Dulu seperti itu karena memang gurunya baik. Sekarang gak mandi, ada murid nakal diancam, awas kamu tak bilangin ke gurumu, gak apa-apa. Ada murid nyuri jambu, ketahuan pemiliknya terus diancam, ayo kamu nyuri jambu, tak bilangin ke gurumu, bilangin kandakno, iko guruku nang ndukur iko. Mesti ngunduh guruku, aku dikai tugas jumputi rontokane. Sehingga maaf banget Bapak Ibu guru, kita sama-sama guru ya. Saya bukan bermaksud membongkar rahasiamu di hadapan murid-muridmu, ndak. Kita sama-sama guru. Dulu ada murid nakal jumlahnya 20. Halo. Dinasehati sama gurunya, ini besok yang 19 sembuh waras nakale, yang nakal tinggal 1. Akhirnya ketua gengnya lapor, alhamdulillah Pak Guru, anak-anak yang nakal 20 kemarin yang insaf sekarang sudah 19, yang nakal tinggal 1. Apa komentar gurunya? Oh nggak apa-apa, sing siji ku gawe isen-isene neraka. Ya memang neraka juga butuh isi kok. Itu dulu. Sekarang ada murid nakal jumlahnya 20, dinasihati sama gurunya, besok jumlahnya yang nakal jadi 21, soalnya ketambahan guru nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf banget. Oh namanya guru itu teladan. Sekali lagi, kalau kepingin sukses dalam mendidik murid-muridnya, jangan banyak tuntutan, tapi harus banyak kasih tuntunan. Ayo sekarang dijawab yang kenceng anak-anak ya. Guru zaman sekarang itu kalau ke murid-muridnya lebih banyak kasih tuntunan apa lebih banyak kasih tuntutan? Ya mudah-mudahan Bapak Ibu gurunya dengar. Ya ini kasusnya nasional ya. Sekarang rata-rata guru itu terlalu banyak tuntutan ke murid-muridnya, tapi nggak ada tuntunan, hanya pandai menyebut contoh tanpa memberi contoh. Nah kalau menyebut contoh pintar. Anak-anak tuh lihat contohnya itu yang habis ikut olimpiade fisika juara internasional, itu sekolahan sana. Sekolahan kita juga harus bisa kayak gitu. Gurunya bisa enggak? Anak-anak tuh lihat contoh alumni dari SMA Negeri 1 Pandaan ini, ada yang jadi Bupati Pasuruan 2 periode, Gus Irsyad itu alumni SMA Negeri 1 Pandaan, tepuk tangan. Gurunya pancet mulai dulu, guru kontrak dulu namanya, guru kontrak. Jadi berangkat kontrak mulai kantrok gitu. Halo, alumni SMA Negeri 1 Pandaan, ada yang jadi wali kota Pasuruan, wakil gubernur 2 periode, pernah juga menteri desa, tepuk tangan. Kalau nyebutin contoh pinter, ngasih contohnya. Halo, hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi. Tuh anak-anak, kalau kalian nanti sukses bisa kayak Anwar Zahid itu loh, ngomong 1 jam saja hasilnya udah ngalang-ngalain gaji gurumu 6 bulan. Lah itu namanya kan menyebut contoh. Halo,
Sorry, emang murid sekarang itu terlalu banyak dituntut tanpa dituntun. Kalian harus pinter, kalian harus rajin, kalian harus disiplin. Awas kalau nggak disiplin disekrap. Gurunya disiplin apa enggak? Awas kalian, murid-murid kalau sampai merokok tak hajar kalian. Gurunya merokok apa enggak? Biar gurunya pulang semua nggak apa-apa. Salah ngundang aku. Di ruang kelas nggak boleh tidur. Gurunya malah turun yang kantor. Nah kalau lagi malas ngajar, paling-paling muridnya dikasih tugas. Anak-anak ini tugas dikerjakan, gurunya turun yang kantor. Itu kalau tiap bulan masih nerima gaji tanpa dipotong, ya namanya makan gaji buta ya kayak gitu. Gantian Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka gampang kok Bapak dan Ibu guru kalau pengen murid-murid kita disiplin, ya kita sebagai guru harus disiplin. Woi, seluruh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Pandaan setiap pagi jam istirahat pertama diwajibkan untuk sholat duha. Guru-gurunya ikut sholat duha apa enggak? Senengnya kita iki. Padahal murid-murid itu kalau ada guru yang paling disiplin, paling aktif, biasanya paling dibenci, betul? Ada guru itu aktif, nggak pernah telat, terus masuk tiap jam pelajaran, malah gak seneng kok murid-murid. Kapan gurunya teko? Monster teko ini. Sek tas tumon niki aku ono wong kok gak tau loro. Kapan geringe wong iku? Berarti guru kalau terlalu aktif itu sama murid-murid malah didoakan mudah-mudahan gering kalau sekarang. Jadi ini yang pertama. Kemudian berikutnya anak-anak, kita nggak boleh lama-lama, ini tadi durasinya setengah jam saja. Ya nanti kita nggarap gurunya dilanjut nanti di sesi akhir ya. Kasihan nanti gurunya nggak bisa bangun nanti. Nah, sekolahan ini informasi yang saya dengar SMA negeri tertua di Kabupaten Pasuruan. Dan jujur saya senang, bahagia sekaligus bangga bisa hadir di SMA ini. Begitu saya masuk, saya dengar ada lantunan sholawat dan semuanya yang menyenandungkan adalah siswa-siswi. Saya merasa ini SMA tapi aroma pesantren. Iya, ini yang bagus berarti guru pembimbingnya ya berarti ya. Ini SMA tapi aroma pesantren. Subhanallah. Nah, mengadakan acara ngaji dalam rangka pembinaan mental spiritual ini penting sekali, dan menurut saya acara semacam ini harus dipersering Pak Kepala Sekolah nggih. Ya, biar ustadz-ustadz itu payu gitu loh. Apalagi kemarin kena pandemi, jadi banyak ustadz-ustadz yang libur, sehingga saya sering sampaikan PPKM itu sesungguhnya singkatan untuk saya. PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Diharapkan kalian semua ini oleh Bapak Kepala Sekolah, komite, oleh Bapak Ibu guru
kalian itu harus jadi generasi yang pelopor, bukan pengekor. Jadi generasi yang pengais, bukan pengemis, yang perintis, bukan pewaris, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang jadi pemenang, bukan pecundang, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang ahli zikir, bukan yang suka kentir, yang ahli Quran, bukan yang rajin gendaan. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab, manusia-manusia yang berjiwa sehat, yang berakal sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kok malah bengong sone? Oh, terlalu dekat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ada minuman lagi dibagi. Halo, kok aku nggak diperhatiin sih? Saya ulang, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam la ayatin, ada ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Bagi ulil albab. Anak-anak sekalian, ada berapa ayat-ayat Allah? Jawabannya ada dua. Ada ayat kitabiah, itu ayat yang tersurat, ayat yang tertulis, namanya Al-Quran. Ada ayat kauniyah, ayat yang tersirat, ayat yang tercipta, namanya alam raya, jagat semesta termasuk diri kita. Ini semua adalah ayat-ayat Allah yang harus dibaca. Fenomena, halo, jagat raya semesta ini ayat-ayat Allah yang harus dibaca. Bumi ayat Allah, baca pakai ilmu namanya geologi. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu ayat Allah, baca pakai ilmu namanya biologi. Laut ayat Allah, baca pakai ilmu namanya oceanografi. Gunung ayat Allah, baca itu pakai ilmu namanya vulkanologi. Antariksa, cakrawala, ayat-ayat Allah, baca pakai ilmu namanya astronomi. Nah, ini ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya googleologi. Nah, itu apa saja kecakup di situ. Ya, dan gara-gara itu pula sekarang banyak murid-murid, santri-santri itu yang mengabaikan buku, mengabaikan kitab-kitab kuning. Malas baca buku karena punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Di kalangan santri juga sama kok, di pondok pesantren. Dulu rajin-rajin baca kitab kuning, kitabnya itu Fathul Wahhab, tapi sekarang berubah kitabnya jadi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok gitu.
Nih berubah semua sekarang. Iya, bener. Nah, ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini 3 kriterianya ulil albab. Allahumma sholli ala Muhammad. 1, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini artinya bukan kok zikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Jadi zikir ngadeg lungguh gletak, ngadeg lungguh gletak, enggak. Dalam segala situasi dan kondisi, kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang dilakukan, selalu berzikir. Artinya menghubungkan jiwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ciri utama ulul albab itu, apapun tidak lepas dari Allah. Ciri utama orang beriman, mau apa saja pasti melibatkan Allah dengan membaca bismillah. Halo, orang beriman nih mau ngapain aja pasti baca bismillah dan berdoa. Pasti itu, pasti. Mau bepergian keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa, bismika Allahumma. Mau masuk toilet, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi itu. Iya loh. Mau kumpul bojo lo, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh, lo kumpulnya mau makan bareng. Mau makan bareng. Selalu berzikir, senantiasa menghubungkan diri kepada Allah. Anak-anak sekalian, apapun aktivitas kita, kalau kita mau berzikir, kita akan jadi orang yang gak sembarangan, akan jadi orang hebat. Karena dalam hadits qudsi Allah menyatakan, ana jali suman dzakaroni, aku akan selalu menemani dengan setia orang-orang yang berzikir kepadaku. Orang kalau mau zikir itu jadi temennya Allah. Enggak sembarangan, bukan cuma temennya kepala sekolah, bukan cuma temennya bupati, bukan cuma temennya gubernur, bukan cuma temennya presiden, tapi temennya Allah. Dan Allah itu teman yang paling setia, sampai kapanpun selalu siap mendampingi. Syaratnya 1, harus rajin zikir, termasuk zikir membaca Al-Quran. Alhamdulillah, informasi yang saya dapat di sekolah sini juga program Al-Quran selalu diprioritaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka anak-anak, biar berkah ilmunya, saya pesen kalian ikutlah program ODOJ, 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 One Day One Juz. Ayu-ayu on. 1 hari 1 juz. Coba, jadi hari ini juz mangga, besok juz nanas, besoknya lagi juz alpukat, besoknya lagi juz apel. Woi, lah kalau kita bisa 1 hari baca Al-Quran 1 juz, berarti 1 bulan khatam sekali, tiap bulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Nah kalau sehari 1 juz keberatan, ya dikurangi dikit, one day setengah juz. 1 hari setengah juz, berarti nanti 2 bulan khatam sekali, setahun bisa khatam 6 kali. Masih bagus. Keberatan, dikurangi lagi, one day seperempat juz. Ya mending
Berarti nanti tiap tahun masih bisa khatam 3 kali. Masih keberatan? One day one lempir. 1 hari 1 lempir. Yang penting jangan sampai tidak baca Al-Quran, ya, supaya bibirmu, cangkemmu itu loh, cangkemmu selalu basah dengan kalamullah, basah dengan firman Allah. Lah orang kalau rajin baca Quran, rajin dzikir, insya Allah omongannya bagus. Ibu-ibu gak mungkin ngerasani, ono wong ngerasani karo wiridan. Sama iso wiridan karo misuh. Nek iso berarti cangkemmu bosok. Pokoknya kalau mau baca Quran, mau dzikir, mau baca sholawat, ini lesan pasti akan menjadi baik. Sehingga salah satu hikmahnya sekarang ini kenapa manusia semuanya disuruh pakai masker, ya biar dosa-dosa yang terucap dari cangkemmu itu berkurang. Halo, mbok gati-gatekno kok. Ayo jangan lupa terus, orang itu kalau ahli baca Quran anak-anak, besok di akhirat nggak usah cari alamat surga. Nggak usah cari alamat surga, baru bangkit dari alam barzah udah dijemput panitia, digiring, dituntun, diajak ke surga. Enak ono panitia sing jemput. Kan kita belum pengalaman daerah sana. Iya, nanti ada yang jemput. Kalau nggak pernah baca Quran, bingung menendo akhirat. Bingung dikongkon nang swarga iso ndondop-ndondop. Keliru tutuk jurang neraka akhirnya. Mas, udah rajin baca Al-Quran? Udah nggih? Gak ngandel blas. Orang kalau rajin baca Quran ini wajahnya mencorong. Wajahmu mencureng. Marah sebelah kono iko mencoreng malah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang kedua, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berdoa dan berikhtiar maksimal. Jadi ya doa ya ikhtiar, jangan cuman doa nggak mau usaha. Jangan cuman usaha nggak mau doa. Saya udah sering sampaikan, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Ya kayak ada murid mau ujian, nggak mau belajar, ya mestinya ya usaha, belajar ditambah doa, minta lulus gitu. Oh gak gelem belajar, ndonga muter tasbih. Ini satu, mesti gak lulus. Dua, dadi dukun. Kok ya padha karo ana bapak-bapak pengen punya anak, nah, istrinya cuma di Fatihah ya bendino. Fatihah waladhdallin disebul. Waladhdallin. Wis gak diapa-apa noblas. Yo Fatihah tapi yo karo dikonokno kok. No Fatihah tok yo ora kira dadi kok. Dapak Fatihah dadi saiki tak praktekno langsung. Waladhdallin langsung dadi kabeh. Ya harus begitu. Maka mbok gak dikatekno kok. Ulil albab itu ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Yo raga, yo rasio, yo rasa. Mbah anak-anak tolong perhatikan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini berarti ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ahli ikhtiar. Berarti ulil albab yang diharapkan, generasi terbaik yang diharapkan adalah yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Raga, rasa, rasio terpadu. Halo. Jadi ya pinter olahraga, pinter olah rasio, pinter olah rasa. Kalau orang Jawa bilang
ngerti, pinter, tur prigel, atine tertib, uteke urip, lantip tangane urip. Ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Nah, jadi mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Tuh. Jadi nanti dia bisa kerja pakai otot, bisa kerja pakai otak, bisa kerja pakai hati. Iya, itu mobil warnanya ireng. Gak tau mobil lah. Dilanjut dah ini. Dilanjut dah ini. Jadi bisa kerja otot, bisa kerja otak, bisa kerja hati. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Orang kalau kerjanya cuma pakai otot, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, rezekinya tak terbatas. Ya, ini kok gawean status ya. Ini kepala sekolah gak iso ngene iki. Lho, bidangnya beda-beda. Beliau manajemennya bagus. Aku ya gak iso kayak beliau. Beliau kan gelar akademiknya udah MM. Mumet-mumet. Tuh. Lah ya, tak ulang, coba anak-anak ya, coba perhatikan. Kalau kerja hanya pakai otot, namanya kerja keras. Dapatnya rezeki cuma pas. Itu kerja pakai otot, kerja keras, rezekinya hanya pas. Maaf, nggak beda dengan binatang. Ya kayak kerbau, kayak kuda, kayak sapi. Itu kerjanya pakai otot. Kuda suruh narik kereta, suruh narik bendi, suruh narik dokar seharian, ya dapatnya hasil cuman segitu, pas. Karena emang dia kerjanya hanya pakai otot, dia kerja keras. Ya kayak sapi disuruh membajak sawah. Yuk kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuman pas kayak gitu. Maka orang, manusia ya orang, kalau kerja hanya pakai otot, ya jadinya maaf, pekerja kasar. Pekerja kasar. Dapatnya rezeki ya cuma pas. Sorry, nggak usah dicontohkan, takut nanti menyinggung. Halo. Kerjanya keras. Di pegunungan ambil batu gede-gede. Batunya kotak-kotak. Sampai ukurannya ada yang 3 meter persegi, 2 meter persegi, 5 meter persegi. Pakai gergaji. Gerak. Otote petentengan, keringet meruntuh sak jagung-jagung. Batune kena gelodak, nyari lagi gerak. Batu besar-besar itu yang dicari. Paling-paling sehari cuman dapat bayaran 200.000. Ada yang kerjanya nggak keras karena dia pakai otak, kerja cerdas. Yang diambil tuh batu kecil, tapi dapatnya duit 250 juta. Karena yang diambil batu ginjal. Ya kan? Halo. Maka kalau mau kerja pakai otak namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contohnya itu dokter. Halo. Maaf, dokter itu kerjaannya tukang cubles. Sama-sama tukang cubles tapi dia kerjanya pakai otak. Bandingkan dengan tukang cubles yang kerjanya pakai otot, tukang ngebor sumur. Tukang ngebor sumur itu sonteknya gede banget itu. Sonteknya gawedi, nggawane peton tengen ndak karo-karuan, awake gambol lemah, nggone pawanas, sing dicubles barang atos. Brus ndak karo-karuan, sehari 100.000. Kalau dokter kan cublesnya cilik, nggone adem, gawanane enteng, awake resik, ruangannya ber-AC, sing dicubles barang empuk dan menyenangkan. Albokongu. Sekali cubles cus, sak mbletate cangkeme gak ditawar. Nggak ono dokter dinyang, nggak ono. Berapa Pak dokter? 700.000 bayar, 1 juta bayar. Nggak ono wong nak dokter pinten Pak dokter? 500.000 Bu, mboten angsal kirang Pak. Ndak. Ini kalau kerja mau kerja pakai otak. Direktur itu ya, orang-orang petinggi itu kerjanya pakai otak, maka kerjanya ringan.
rezekinya lebih luas. Apalagi kalau mau kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah berjanji rezekinya tak terbatas, sering dapat min haitsu la yahtasib. Contohnya kiai. Iya, kiai itu nggak ono gaji dari mana coba, perusahaan juga nggak punya, tapi lihat kehidupannya sejahtera, rumah rata-rata bagus, kendaraan rata-rata bagus, istri rata-rata cantik. Loh, ayo disurvei, diteliti, kiai-kiai itu rata-rata istrinya cantik. Ada kiai kok istrinya nggak cantik, itu nasibnya lagi nggak bagus. Rumah bagus, mobil bagus, terus istri cantik, hidupnya enak, makan enak. Padahal kerja apa kiai coba? Nggak soro kerja. Min haitsu la yahtasib. Tahu ro ya, ana kiai nyuluh kodok, ngelek bekicot, ngelek tekek. Nggak ono kiai dadi kernet, dodol pelembungan, nggak ada. Loh, tapi rizki yang diterima tiap bulan, kalau 2 kepala sekolah nggak ada apa-apanya sama kiai. Gajinya 2 kepala sekolah dijadikan 1 dibanding kiai, nggak ada apa-apanya. Ya kenapa? Ya karena kerjanya pakai hati. Itu janji Allah, dikasih rezeki yang luas tak terbatas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kalian harus mampu memadukan ketiga-tiganya ini. Ya kerja pakai otot, ya kerja pakai otak, ya kerja pakai hati, ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Oke. Nah, gini ya. Kita diharapkan seperti itu. Kita ini oleh Allah disebut sebagai khairu ummatin, umat yang terbaik. Harusnya ya jadi yang terbaik. Siapa itu? Ya umat Islam yang mayoritas. Anak-anak tentu sudah tahu, di dunia ini negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Saudi kalah, negara-negara Timur Tengah kalah semua. Prosentase jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia ini number 1 Indonesia. Maka harusnya Indonesia ini menjadi khairu ummatin, harusnya menjadi umat yang terbaik, harusnya jadi umat yang unggul, harusnya jadi negara yang paling unggul dibanding negara-negara yang lain. Tapi coba sekarang kita, dari mana keunggulan kita? Mohon maaf banget, produk-produk teknologi sementara kita masih kalah. Ya gak sementara, paling yuk kalah terus. Coba merek-merek yang terkenal, Honda Jepang, Toyota Jepang, Yamaha Jepang, Kawasaki Jepang, Daihatsu Jepang. Ayo HP sekarang Samsung Korea. Terus liyane kuwi apa wae kuwi? Oppo. HP-mu Oppo ya? Second pisan. Loh, iku ayo dudu gawean Indonesia coba. Ayo. Woi. BMW Eropa. Ayo coba. Adidas mana? Lah iya coba naik Amerika. Soto Lamongan. Sate Madura. Wingko Babat. Pudak Gresik. Pempek Palembang. Jenang Kudus. Gudeg Jogja. Berarti ummatan badokan lillahi ta'ala. Lu terkenal kok kulinere. Maka ada anekdot gini adik-adik ya. Jadi ini ada seminar internasional ceritanya. Masing-masing negara ya mengirimkan delegasi, dan masing-masing negara membanggakan keunggulan di negara masing-masing. Halo, ini ceritanya seminar internasional. Delegasi Amerika dengan bangga dia tunjuk jari kayak gini, negara kami Amerika top konstruksi bangunan, seluruh dunia nggak ada yang bisa menandingi Amerika Serikat.
Kenapa? Karena negara kami bisa mendirikan gedung pencakar langit sampai lantai 1000, tingkat 1000. Ini negara-negara yang lain seakan nggak percaya. Masa sampai tingkat 1000? Nah, Amerika Serikat ini berkilah, ya nggak 1000, ke bawah dikit lah, 700-800 tingkat gitu. Jepang, kalau negara kami ini teknologi nggak ada tandingannya. Negara kami bisa membuat pesawat Challenger ulang-alik itu dalam 1 detik dia mampu muter-muter sampai 10 kali. Ya negaranya yang lain nggak percaya, mosok 1 detik iso ping 10, nggak percaya. Ya berkilah, ya nggak 10 kali, ke bawah dikit lah, 6-7 kali. Nah, giliran Indonesia, kalau di negara kami Indonesia yang paling maju ini teknologi kedokteran. Dokter di negara kami ini kalau ada perempuan hamil tua mau melahirkan, nggak usah repot-repot, bayinya bisa dikeluarkan dari pusar, dari udel. Yang lain heran, mosok iso teko udel? Ya nggak dari udel, ke bawah dikit lah. Jadi jawabannya selalu ke bawah sedikit, selalu ke bawah sedikit. Ya Allah. Halo. Negara sing cerdas-cerdas penduduk iku. Anak-anak, itu saya pernah baca buku karya Profesor lali aku. Pokoknya profesor wong pinter lah. Ya kalau nggak pinter nggak jadi profesor. Tapi namanya saya lupa, maaf namanya saya lupa. Saya itu kalau udah lupa biasanya suka nggak inget. Ini Master IQ. Masih ada waktu 5 menit. Iya makanya dengerin. Master IQ. Halo. Allah ya Karim. Ini paham ndak ini? Ini nanti agar kita itu bisa menjadi orang yang lengkap kecerdasannya. IQ, EQ, SQ. Intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Nanti diharapkan seperti itu. Kowe ora ngerti artinya ya wis pokoke ngene. Halo. Ternyata adik-adik ya. Master IQ kita itu sangat rendah peringkatnya. Sangat rendah peringkatnya. Negara dengan jumlah penduduk yang punya gelar doktor terbanyak di dunia itu ranking 1 ternyata Israel. S3 doktor ini gelar akademik tertinggi, udah S3 ini paling tinggi. Di atas S3 itu kopiah wesan. Wis gak ono maneh sak ndukure. Lho nggih to? Halo. Kok aku nggak diperhatiin sih? Dilanjut gak ini? Israel itu tertinggi. Israel itu tertinggi. Setiap 1 juta penduduk, ini Israel itu S3-nya 13.600-an. Mungkin sekarang udah tembus 15 ribuan. Dari setiap 1 juta penduduk, itu yang S3, yang doktor 15.000 orang. Amerika cuma sekitar 6 ribuan. Makanya Amerika itu nggak pernah berani sama Israel. Negara nih, Israel itu negara kecil, penduduknya cuma berapa. Tapi Amerika itu nggak berani sama Israel. Sampai kapanpun Israel perang lawan negara mana aja, Amerika selalu membackup. Amerika selalu berdiri di belakang Israel. Kenapa? Karena produk teknologi dan persenjataan Amerika itu grand makernya orang Israel. Kita orang ngerti jak ngomongin nih kyo. Jepang itu setiap 1 juta penduduknya yang dokter sekitar 7 ribuan, Jerman 5 ribuan. India itu kelihatannya hobinya kan cuma nyanyi itu. Tonton film India, nyanyi tok isine. Wong India mangan nyanyi, adus nyanyi, jotosan nyanyi, ngesing lho nyanyi. India tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek tangi. Itu India. India itu hobinya kayaknya kan nyanyi, cuman nyanyi dan nyanyi. Agi kuli hoya hoban Bitare unka hota he. Dipikir kalau udah ustadz kiai nggak bisa nyanyi. Ini nggak kepala sekolah.
आगे कुली होया होगन बितारे उनका होता है किसी कहो में ओ यारा ये प्यार कैसे होता है cururururururu. Nggak usah tepuk tangan, nggak penting. Lah nanti lama-lama disawer iki kok. Ono wilayah di saya dengar dikasih info. Biasanya tiap ada acara kayak gini yang diundang artis. Nah ini untuk tahun ini dimulai ngundang ustadz. Saya juga ngomong, insya Allah ustadznya nggak kalah kok sama artis. Aku ngomong kayak gitu. Ini baru tampil perdana, makanya saya cuman ini baru pengenalan, Mudah-mudahan tahun depan diundang lagi. Ya kalau cocok ya berangkat, kalau nggak cocok ya sorry, nyari tempat lain. Nyari yang cocok. Ya artinya cocok itu ya jamaahnya diajak ngaji semangat apa enggak? Lah kalau jamaahnya diajak ngaji nggak semangat, yang namanya nggak cocok itu. Mbok pikir apa nih sing ora cocok? Duwe sebagai iku guru sebagian ngono. Mangkane duwe. Loh, India itu ternyata setiap 1 juta penduduk 3.600-nya dokter. Loh, coba. Indonesia dari setiap 1 juta penduduk dokternya swidak papat. Coba. Ini aja yang 50% asli, yang 50% aspal. Ya, asli tapi ngono iku nek Indonesia nya opo sih nggak kena dituku. Woi. Insyaallah sembuh. Makanya saya kalau ditanya ini atau sistem kayak gini kapan berubahnya? Kalau pengen berubah ya kepala orang Indonesia ini dicopoti semua, diganti kepala yang baru, Pak. Ya, jadi pikirannya baru, pola pikirnya baru. Kalau nggak seperti itu sampai kiamat kurang 2 minggu nggak akan berubah. Lah maka yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan itu adalah karakter education. Embo. Dilanjut gak? Masih ada 5 menit. Yang perlu dilakukan orang melu urun aja kadek terus. Karakter education. Pendidikan karakter. Karena sorry ya, sejauh ini saya belum pernah lihat, dengar, apalagi menyaksikan sendiri ada lembaga yang memang betul-betul itu merupakan lembaga karakter. Taruhlah syarat masuk dan diterima di lembaga itu soal karakter. Setahu saya belum ada. Oh, malah nyawang arek cilik ngono. Dadi ustaz ora ana ajine gara-gara kalah ambek arek cilik. Tahu nggak sih, aku tuh orangnya sensitif banget. Apalagi kalau dicuekin. Tuh. Dilanjut nggak nih? Ya, belum ada lembaga yang syarat masuk dan diterima untuk masuk ke lembaga itu soal karakter. Syarat masuk dan diterima menjadi siswa-siswi SMA sini harus berakhlakul karimah, mendapatkan legitimasi dari seluruh warga desa, dapat tanda tangan bahwa anak ini benar-benar kelakuannya baik, akhlaknya bagus. Tidak ada. Di perguruan tinggi manapun, di universitas manapun, asal lulus tes diterima jadi mahasiswa, jadi mahasiswi. Nggak peduli dia senakal apapun, paling-paling mentok surat kelakuan baik. Nah, surat kelakuan baik gampang, berangkat nunggu kepolisian, gue duit 50.000 dadi. Hei, nggak ada syarat diterima di fakultas ini, di perguruan tinggi ini harus berakhlakul karimah. Kalau nggak berakhlakul karimah, mohon maaf nggak diterima. Dan itu dibuktikan seluruh warga minimal 1 RT tanda tangan bahwa dia kelakuannya baik. Nggak ada
senakal apapun, asal lulus tes diterima jadi mahasiswa, asal bisa lulus tes dan kuat bayar diterima jadi mahasiswa-mahasiswi. Betul? Betul? Bahkan untuk menjadi sarjana agama, SAG, sarjana alam gaib, untuk menjadi sarjana agama yang penting bisa menyelesaikan skripsi, dia lulus di wisuda jadi sarjana agama. Gak peduli senakal apapun dia, walaupun pernah nyopet, walaupun pernah nyuri, bahkan pernah memperkosa 4 ibu kos dan menghamili 7 pembantu, pokok bisa menyelesaikan skripsi jadi sarjana agama. Betul? Karena bukan lembaga karakter. Seweneng areke. Ya Allah ya Karim. Maka ini perlunya, maaf, hidupkan suasana agama. Hidupkan suasana agama di mana-mana. Di rumah. Ini maaf adik-adik ya, tadi infonya kemarin yang saya terima itu nanti yang hadir jamaahnya keluarga besar SMA Negeri 1 Pandaan, mulai kepala sekolah, seluruh staf, guru-guru, kuabe termasuk TU, tukang usung-usung ya, tukang urek-urek, semua ya, semua ada komite, terus ada wali murid. Nah ternyata wali muridnya nggak hadir, padahal saya persiapannya itu mau nggarap wali murid. Jadi begitu ini saya nyampe langsung dikasih info sama kepala sekolah, ini acaranya berubah, wali muridnya nggak jadi datang. Wes aku langsung mikir, tek iki apa sing tak omongno ki ngono. Ya untungnya kok rada cerdas. Jadi ya namanya metode dadaan ya kayak gini. Wes pokoknya sak tepake leh ku ngomong. Makanya lek ana gak tepake ya gak diundang maneh gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya makanya ini pendidikan karakter nih. Sekarang yang paling penting itu adalah pendidikan karakter. Penjajahan di negeri ini adik-adik bukan kolonialisme yang pakai senjata, bukan. Sekarang kolonialismenya termasuk salah satunya dari miras dan narkoba. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas hati-hati. Ini saya ingetin drug kuwi ora ngerti. SMA on. Gregeten aku. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan. Narkoba itu adalah kejahatan yang sudah terorganisir secara internasional dengan baik. Bukan hanya sekedar penyimpangan konsumsi makanan minuman, itu kejahatan internasional dan sudah terorganisasi dengan baik. Saya katakan sudah terorganisasi dengan baik secara internasional. Iya, karena ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang sangat besar, ada targetnya, ada sasarannya, ada evaluasinya, ada visi dan misinya. Hati-hati bener. Nah, sasaran tembaknya, targetnya ini kalian, terutama generasi muda. Lah sing tuwek-tuwek ini wis lewat masane. Lah mosok sakmene apa ngefly. Gak usah ngefly dijongkrokno ing goling kok. Sasarannya kalian, perhatikan, biasanya yang jadi sasaran tembak satu, mbok ati rungokno kok. Ini saking kejinya, coba perhatikan, pengedar narkoba itu kalau ketangkep loh ya, kalau ketangkep itu sudah dikasih hukuman seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman mati, betul? Tapi peredaran narkoba itu nggak ada hentinya sampai sekarang. Padahal ketangkep hukuman mati sampai sekarang nggak ada berhentinya. Ya karena dia punya target untuk menghancurkan generasi muda. Nah, terutama generasi muda Islam, hati-hati. Sasaran tembaknya satu, maaf, anak pejabat. Anak-anak pejabat
Kenapa? Ya dengan harapan kalau dia kena, anak pejabat itu kalau kena nanti bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Kan orang tuanya punya jabatan. Lah nek kon sing kena yang nyungsep kon. Potonganmu. Yang kedua, anak orang-orang kaya dengan harapan apa? Ya karena dia banyak duit. Nanti iso ngebosi kanca-kanca, iso ngajak kanca-kanca sing melarat-melarat ngene. Lain potonganmu kan gak kuat tuku. Paling lemfok iku mbok gawe. Mbok geceki obat nyamuk, dikai autan. Ngene. Kere. Woi. Ya Allah. Nah, anak orang kaya itu nanti iso ngebosi kanca-kancae, iso ngajak kanca-kancae, iso mempengaruhi kanca-kancae. Nah, yang ketiga, anaknya tokoh-tokoh agama. Dengan target untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Ini anaknya kena otomatis wong tuane yo katut. Makanya hati-hati. Wah, ini kejahatan yang Masya Allah. Hati-hati, jangan dekati itu. Soalnya nek wis kadung kena, rehabilitasinya lama, pemulihannya lama, penyembuhannya lama. Kowe ketoke kok kaya pengen ngono modelmu. Tapi lah potonganmu ora usah gawe narkoba yang raimu wis mengandung ngene. Ya Allah, ya Allah. Udah jam 4 ini gimana? Nah, ini pentingnya membangun karakter diri, pentingnya membekali diri dengan ilmu agama. Nana sekalian, ini pentingnya membekali diri dengan ilmu agama, sehingga kalau saya punya usul di lembaga ini, porsi dari pendidikan agamanya agak ditambah plus prakteknya ya. Soalnya biasanya kelemahan dari sekolah itu kan hanya diajari teori tapi kurang pengawasan. Makanya waskat itu ya pengawasan malaikat, ya pengawasan yang melekat. Ngajak terus tapi gak digatekno. Woi. Nah, kemudian satu lagi, anak-anak kalian di sekolah tentu diajari baik. Selama berada di sekolah ini tanggung jawab bapak dan ibu guru. Tapi begitu jam selesai, kalian keluar, udah lepas kontrol, out of control, udah lepas dari pengawasan guru, sehingga kalau saya pesennya simple, jangan jauh-jauh dari masjid. Halo, iki arek sing gak paham kaya arek iku, omahku ancene sandinge masjid to. Jangan jauh-jauh dari masjid. Halo, jangan tinggalkan masjid, jangan jauh-jauh dari masjid. Pertama, kata Rasulullah, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid, seburuk-buruk tempat di dunia ini adalah pasar. Maka ya dari sini bisa kita tahu orang kalau rajin ke masjid insya Allah orang baik. Orang kalau rajinnya ke pasar ya kecuali bakul loh ya. Kalau bapakku bakul bendino nang pasar, itu beda lagi, hitungannya beda. Masjid dibilang tempat paling baik, iya. Kenapa? Senakal-nakalnya anak asal mau rajin ke masjid waras kok. Saya kalau ditanya ini degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja macam-macam, solusinya gimana? Jawaban saya simpel, sederhana. Karantina di masjid, rehabilitasi di masjid, mesti waras. Senakal-nakalnya anak, sebejat-bejatnya anak, rehabilitasi di masjid, karantina di masjid, pasti sembuh. Ayo takono Pak tentara, Pak polisi, sampai hari ini pernah nggak nangkep tawuran antar remaja masjid? Ada nggak? Nggak ada. Anak kok suka mabuk, penggaweannya kok nggak mau sopo masjid karena dia nggak gelem moro masjid. Coba rajin ke masjid, waras. Ayo kon, wani kon, mendem dok ngisore beduk. Ya ndasmu dijerati beduk sampai takmir.
Makanya kalau saya simpel loh, sederhana. Ada anak kayak gini, mbok ora dirungokno kok. Seusia-usia kalian mau gabung jadi anggota remaja masjid, aku udah langsung tak nilai bagus itu anak. Pokoknya gelem melu dadi remaja masjid, apik wis, apik. Siapapun remaja putra, remaja putri ikut remaja masjid, saya langsung bilang itu anak baik. Wis ngono ae wis. Gak ono remaja masjid kupinge tindian. Ono. Apa yang kamu pengen sampean tiru sing model ngono iku? Woi, rambutnya dicet abang hijau kuning koyok nyunggi sampah. Kopeng dibolongi wombo terus diseloboki cagak listrik. Jarene tiru artis iku sing digawe Mas, sepekmu. Kawate sepeda ontel yo gawe. Ya Allah, pola. Sekujur tubuhnya penuh tato. Ya Allah. Lengene sing tengen kene kadal, lengan kiwa tekek. Dadi serasi kadal sama tekek. Dodone bajul. Wetenge sapi. Ngisore maneh ula. Madhep mengisor, ndase yo nang ngisor iku. Keloget. Ngono iku senenganmu. Maka ya Allah ya Karim. Iya, matur suwun nggih. Pak, aku kadung gak ngombe. Matur suwun. Wis jam 4 iki wisan. Tahun depan lagi ya. Ya Allah ya Karim. Lah kalau sekarang lihat, Masya Allah, saya yakinnya terlebih yang perempuan. Ayah ibu kamu, ayah ibu kalian, kalau sekarang manggilnya papa ya. Papamu kemana? Papa lagi ngarit. Ya. Mama di belakang tuh di dapur betetin niwa gitu. Ini pandaan ini kan udah maju banget. Papamu, mamamu pasti lebih suka kalau dirimu berpakaian seperti itu. Keren. SMA tapi berjilbab, SMA tapi satrul aurat, nutup aurat. Keren. Ya seperti ini, tepuk tangan untuk SMA pandaan ini. Nah, ya karena saya pernah diundang ngaji acara kayak gini di SMA. Allah Karim. Jadi yang siswi, yang perempuan itu duduknya di depan, yang siswa di belakang. Yang perempuan itu pakai rok, Masya Allah, cekak gitu. Yang namanya rok mini. Allah, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Allah. Dukur. Ya lek pesawat tambah dukur tambah gak ketok. Lah nek rok tambah dukur tambah nyengongok. Jadi saya itu ya Allah ya Karim. Ini yang cewek-cewek ini ditaruh di depan, roknya ini pakai rok mini nang mulus. Ya Allah, saya tuh kalau ngelihat kayak gitu subhanallah, seneng. Sebentar. Senengnya apa? Ini medan dakwah saya. Seneng nasehatin. Siapa tahu dia berubah gara-gara denger omongan saya. Anggitmu seneng apa? Pikiranmu. Seneng nuturi. Alhamdulillah dituturi, dinasihati. Ya kalau dinasihati udah nggak bisa ya gimana lagi, didoain. Dinasihati nggak iso ya apa mana ya didongakno. Pakaian ya Allah, kadang ngisor rapet ndukur bolong. Ndukur rapet ngisor bolong. Ngisor ndukur rapet tengah masuk angin. Ono sing ketoke rapet landung tapi belekane tembus Sidratul Muntaha. La haula wala quwata illa billah. Sembuh kalau mikir kayak gitu. Lah kalau dinasihati udah nggak bisa ya didongakno. Saya sering lek ketok apa maneh atas yang model you can see itu namanya kurang, you can see kel bodel. Kan you kamu can dapat si melihat. Emang kan bisa dilihat semua. Makanya yang benar itu namanya you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel itu. You can see. Itu kalau Allah ya Karim. Kalau ada yang model kayak gitu, apalagi sini ketok separuh. Ini Semeru, ini Bromo. Itu yang bikin Bromo erupsi, Semeru meledos ya gara-gara itu. Bener. Lek wis untup kayak gitu. Gak kena dinasihati ya tak dongakno. Ya Allah muga-muga dicoloti kirik. Wis karuan dikewel kirik wis karuan. Gak dadi penyakit.
Allah ya Karim. Nah, makanya ini nilai manusia itu dari karakternya, dari akhlaknya, sampai Rasulullah Muhammad SAW diutus misi utamanya li utammima makarimal akhlak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ayat yang pertama kali diturunkan Allah sebagai wahyu kepada Rasulullah, dan itu bukti kenabian, SK kenabian, Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah bismi rabbik, tetap dalam frame bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra, dimensi intelektual. Bismi rabbik, dimensi mistikal, dimensi spiritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Iqra ini outputnya ilmu, melahirkan orang-orang pinter. Bismi rabbik, outputnya adalah akhlak, melahirkan orang-orang bener. Sehingga kita itu diperintah untuk Iqra bismi rabbik. Ya Iqra, ya bismi rabbik. Tak baleni Iqra, dadekno pinter. Bismi rabbik, dadekno bener. Maka kita diperintahkan ya Iqra, ya bismi rabbik, ya pinter, ya bener. Kalau Iqra saja, bismi rabbiknya enggak, ini bisa pinter tapi enggak bener. Bismi rabbik iya, Iqra-nya enggak, mungkin pinter, mungkin bener tapi enggak pinter. Apalagi Iqra enggak, bismi rabbik juga enggak. Iki dadine the coach look and the sample. Kalau cuman Iqra tanpa bismi rabbik, dadine pinter tapi gak bener. Maaf, orang pinter kalau gak bener punya potensi ngerusak bekakas. Orang pinter kalau gak bener, waduh, bahayanya luar biasa. Sering saya sampaikan, maling pinter jauh lebih berbahaya daripada maling goblok. Betul? Betul? Maling sing klimis-klimis, maling sing parlente-parlente, wah itu yang dicuri triliunan. Nah kalau maling goblok paling yang dicuri ayam. Iku wae ayame gurung kecekel, dene wis kecekel disian. Pinter kalau nggak bener, keblinger. Ayo coba, yang merusak tatanan negeri ini orang goblok apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara jatah rakyat orang goblok apa orang pinter? Pinter. Sing goblok pengen cuma gak harus carane. Ya sing uripe bingungne wong iki wong pinter, wong goblok gak iso bingungno wong, dekne wis bingungi karepe dhewe. Lah iya. Kalau bismi rabbik saja tanpa Iqra mungkin bener tapi nggak pinter. Maka ini harus padu. Ya Iqra, ya bismi rabbik, ya bismi rabbik, ya Iqra. Insyaallah ini materi ini nanti kita sampaikan pada periode berikutnya, episode berikutnya kalau diundang lagi. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi, nggih. Tersuwun, tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan. Kalaupun materi saya nggak urut, ya nanti sampai rumah diurut sendiri-sendiri. Ya mungkin ibu-ibu dan mbak-mbak ada yang belum puas memandang saya, silahkan dipuas-puasin dulu. Daripada nanti nyesel, ya udah, makasih. Ya, saya mohon maaf banget terutama Bapak Kepala Sekolah, ke Pak Komite. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang kurang pas, yang mudah-mudahan dipas-paskan sendiri. Tidak ada maksud apa-apa kecuali kepingin ikut bersumbangsi untuk membina karakter dari anak-anak bangsa kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi generasi yang solehin solehat. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Pandaan ini mampu melahirkan generasi-generasi yang ulil albab, yang ahli dzikir, ahli fikir, ahli ikhtiar tadi.
terus mencetak generasi-generasi yang hebat, terus berkontribusi positif untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Indonesia yang kita cintai bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhihi SMA negeri satu Pandaan ma'muratan ma'ibadikal salihin wa ma'muratan ma'ibadikal mu'minin wa ma'muratan ma'ibadikal muttaqin wa ma'muratan ma'ibadikal mukhlisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah was salamah wal 'afwa wal mu'afata ad-da'imah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.